Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik-klik-klik, keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia, menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku yang mau Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja. Karena tidak dengan Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pemikiran Ade Armando, saya kira ini sangat kotor sekali. Ketika mengatakan bahwa apa manfaat sih ya menjadi penghafal Al-Quran di era hari ini, apa manfaatnya? Justru pertanyaan inilah yang kemudian pertanyaan kotor ya. Katanya dia adalah seorang politisi, dosen dan sebagainya begitu. Jadi ya kalau kita ditanya apa manfaat Al-Quran, menjaga Al-Quran ya, manfaat menghafal Al-Quran. Dan sekarang ini rame begitu kan. Coba kita baca dalam surah Al-Hijr ya, Al-Hijr ya ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan disitulah sudah jelas di situ. Kalau masih mempertanyakan masalah bagaimana apa manfaat baca Al-Quran, ya justru pemikiran itu pemikiran yang salah, pemikiran yang kotor. Sehingga ya bolehlah menjadi pemikiran liberal, tapi bukan mengacak-ngacak seperti ini. Menjaga Al-Quran itu merupakan keutamaan kita. Bagaimana kita mendengarkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kita, Islam kita dan sebagainya. Maka ini yang kemudian di pembicaraan dari Ade Armando ini saya kira tidak begitu memberikan satu satu inspirasi begitu kan ya kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas negara kita adalah Muslim. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berbicara bahwa dalam beberapa ayat tadi begitu inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun ya, itu kan sudah jelas bahwa bagaimana Tuhan kita ya menurunkan Al-Quran ya, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya, dalam artian bahwa ya setidaknya ya sebagai menjadi umat Islam begitu kan ya, setidaknya kan menjaga bagaimana Al-Quran itu ya, Al-Quran ini tidak dipalsukan bagi orang-orang mereka. Karena kita lihat saja orang yang mengacak-ngacak Islam sekarang ini banyak loh begitu. Makanya pemikiran Ade Armando ini harus berintrospeksi diri begitu. Kalau kita menanyakan apa manfaat membaca Al-Quran, ya padahal ya orang-orang penghafal Al-Quran, hafid di situ ingin mendapatkan syafaat, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ ya. Jadi bukan sekedar ngapain sih membaca Al-Quran, ngapain sih menghafal Al-Quran dan sebagainya. Ini keliru besar. Ini keliru besar sebenarnya. Makanya ini ya komentar dari netizen. Ade Armando, di zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran itu manfaatnya apa? Ya Kumail, iya nggak ada manfaatnya. Nah ini justru tidak memberikan inspirasi di situ. Jadi secara logika begitu kan ya, secara logika pertanyaan itu tidak seharusnya muncul begitu kan ya di konten-konten apapun di situ, karena ini kan umat Islam ya, umat Islam itu sendiri yang membacanya, yang menghafalnya, ya silahkan begitu, memberikan kebebasan. Al-Quran juga memberikan kebebasan, mau baca atau terserah. Jadi artinya apa? Artinya kita melihat bahwa dengan pemikiran-pemikiran sekarang ini nampaknya ya banyak pemikiran-pemikiran liberal ya, tapi tidak disesuaikan dengan konsep yang sekarang. Jadi kalau ditanya buat apa menjadi penghafal Al-Quran dan sebagainya, padahal dalam diri kita kan hanya ingin mendapatkan syafaat dan sebagainya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan itu kalamullah. Ya, dalam artian kalamullah ini kan suatu yang kemudian kita ungkap bahwa ya karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apalagi ya ini kalamullah dihafalkan, ya saya kira ada syafaatnya. Jadi ini banyak perbincangan sekarang ini yang kemudian dianggap bahwa Ade Armando ini kan
dianggap pemikiran yang sangat liberal plus ya, tidak hanya dipolitisasi di situ. Apa ini nggak termasuk penistaan agama? Ya, tidak ya. Secara pidana maksud pembuatan undang-undang bahwa penista itu diartikan seperti menyobek kitab suci, menginjak kitab suci atau membuat arti lain kitab suci. Jadi ini kan hanya mempertanyakan secara liberal sebenarnya. Tapi bagi kami ya agak risih sekali ketika ditanya buat apa menghafal Al-Quran di era hari ini. Coba saya tanya begitu kan kepada Ade Armando sekarang, buat apa ya Ade Armando masuk di kalangan politisi? Pada hakikatnya politisi tidak ada manfaatnya juga. Kan itu logikanya. Sama dengan pertanyaan itu. Tapi pada kenyataannya ya sekarang ini kita lihat saja. Karena di negara kita itu adalah mayoritas muslim, ya kita harus menghormati satu sama lain lah dong ya. Jadi kalau di kalangan politisi misalnya seperti Ade Armando berbicara masalah soal Al-Quran, saya kira agak ngaco di situ. Ngaconya di situ. Kata Rocky Gerung, ada kedunguan besar ya. Ada kedunguan besar di situ. Jadi saya kira kalau orang-orang yang bicara masalah soal kayak beginian begitu kan ya, liberalis di situ, saya kira ya hanya itu aja mereka. Jangan-jangan hanya sensasi saja. Karena kita lihat saja kalau banyak sekarang ini ya tidak populer, ingin sensasi di situ, pada ujung-ujungnya membuat spekulasi yang kontroversi. Sehingga apa? Sehingga menjadi viral. Viralnya itu malah dihujat. Ya, itu pun berlangsung nggak nyampe 1 bulan viral mereka. Artinya apa? Artinya bahwa hanya sensasi saja. Wajar dong. Ade Armando kan menjadi politisi, ya, menjadi calon DPR gagal, tidak ada yang milih. Pada akhirnya mulai stres. Ade Armando mulai stres begitu kan. jadi agak gimana begitu. Makanya orang-orang masih membicarakan masalah-soal kayak begituan ya. Liberal boleh, tapi kan sesuai dengan referensi yang ada. Padahal Al-Quran itu sudah jelas begitu kan ya. Bahkan ini pernah dianggap orang yang cukup punya kemampuan berpikir. Jadi ya di akhirnya Mulyono mengakibatkan nalanya berantakan. dan ini akan menjadi bumerang begitu kan ya. Ini dan bahkan ini dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, itu kan sudah jelas ya. Artinya kalau orang-orang membaca Al-Quran begitu kan ya, membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran pasti tahu maksud dan tujuan mereka. Tidak lain untuk mendapatkan syafaat ya, tidak lain di situ begitu. Dan bahkan siapa lagi ya kalamullah ini begitu kan ya, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga sebagai penganut agama Islam di situ. Makanya ya tidak heran ketika masyarakat mayoritas di pesantren-pesantren itu begitu kan masih saja ada penghafal Al-Quran, terus kemudian ngaji masalah Al-Quran dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa kita itu kan tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kalau pemikiran Ade Armando seperti itu ya saya kira agak kudunguan ya. Agak mulai stres begitu kan ya akibat tidak terpilih menjadi DPR. Saya kasihan dengan Ade Armando ditolak jadi guru besar UI yang merupakan keputusan yang tepat, menjadi gelandangan sana sini tanpa arah. Sekarang dipunggut PSI begitu kan ya, dan tidak masuk ke Senayan juga. Sebaiknya Mas Adi menerima kenyataan memang tidak memiliki kapabilitas. Iya, tidak memiliki kapabilitas yang ada di situ. Artinya apa? Artinya gagasan dan permanen hanya itu aja. Coba kalau gagasannya dan permanen ya pinter di situ, karang buku lah begitu kan ya. Seperti Anies Baswedan, seperti yang lain begitu. Maka dengan adanya seperti ini, pernyataan Ade Armando ini rusak. Ya, pernyataan Ade Armando ini rusak. Saya kira ya tidak perlu ditanyakan masalah soal apa pentingnya untuk menjadi penghafal Al-Quran dan sebagainya begitu kan. Itu anak kecil sudah tahu begitu kan manfaat di situ ya. Jadi saya kira inilah yang kemudian hanya menjadi sensasi dan kontroversi bagi mereka agar apa? Agar orang tetap dibicarakan sana sini. Ya kalau sama-sama kalangan politisi mana percaya masyarakat Indonesia terhadap politisi Ade Armando. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.